Shalom Sobat Youth yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya, amin. Dimanapun kalian berada, biarlah hadirat Tuhan selalu ada di dalam hati setiap kita. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Layakan kami ya Tuhan, karena Engkaulah yang layak menerima setiap puji-pujian. Bertatahlah di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Bukalah hati kami untuk dapat diperbarui oleh kasih-Mu. Tidak ada kekhawatiran ataupun ketakutan saat Engkau bersama dengan kami, karena kami percaya akan janji-Mu yang sungguh besar dalam kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Benar Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Bersama kita katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan janji-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang Engkau telah berikan bagi kami. Kami ada Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bertatalah atas puji-pujian kami. Karena kami tahu Engkau ada di dalam setiap hati kami. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Kita bersama katakan amin. Shalom semuanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan karena hanya Dialah satu-satunya Raja. Dan kita mau bersorak-sorak meninggikan Dia, mengagungkan namanya. Mari kita semua katakan Dia Raja. Sambil bertepuk tangan, kita bersuka cita. Bersyukurlah. Bersyukur
hanya di dalam namanya sajalah kita beroleh pengharapan dan kekuatan. Amin. Kita sama-sama bersorak, kita katakan hanya di dalam namanya. Jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah Ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama kita katakan hanya di dalam namanya. hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan Di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. kuasa-Nya hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku Selamanya hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. dalam namanya Namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya Haleluya, haleluya Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Marlon Lahope, saya akan membacakan firman Tuhan yang berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Amin.
dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam Hatiku, hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
Selamat malam teman-teman pemuda Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua berada dalam kabar baik dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Meskipun kami melakukannya dalam bentuk streaming, namun Tuhan menolong, Tuhan memberikan kami semangat sehingga tidak mengurungkan atau tidak menurunkan semangat kami untuk beribadah. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya saat ini. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh kami mengerti, boleh kami pahami dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, bahkan ketika kami masih muda, firman-Mu mengubahkan kami dan kami menjadi pemuda-pemuda yang memberikan teladan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Biar Tuhan menolong, biar Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai dengan 35. Sekali lagi Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai dengan 35, saya bacakan buat teman-teman. Teman-teman boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing atau di teks yang disiapkan di dalam video. Lembaga Indonesia, Alkitab Indonesia memberikan judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik kepunyaannya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini mungkin teman-teman mengikuti perkembangan dalam YouTube atau media sosial yang lain, atau bahkan berita-berita yang keluar di TV, bahwa ada seorang anak muda melakukan prank bersama teman-temannya, namun prank yang sangat tidak baik. Teman-teman mungkin tahu orangnya bernama Ferdian Paleka. Sekali lagi namanya Ferdian Paleka. Dia sempat kemudian bersembunyi. Polisi sempat beberapa hari mencoba melacak dan kemudian akhirnya tetap saja ditemukan. Apa yang membuat Ferdian Paleka dan teman-teman ini kemudian ditangkap polisi? Mereka melakukan prank yang sangat tidak baik. Nah teman-teman, mereka melakukan prank dengan cara apa? Atau apa yang mereka lakukan? Mereka menaruh sampah dan kemudian juga menambahkan dengan batu bata di dalam sebuah dus atau kardus, kemudian dibagikan kepada mereka yang waria atau yang androgini, kemudian atau diberikan kepada masyarakat yang lain, dan seolah-olah yang ada di dalam kardus itu adalah sembako. Bayangin teman-teman, mereka membagikan sampah dan sembako yang ditaruh dalam dus kemudian dirapikan, diikat dengan baik, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang malam itu mereka temukan di pinggir jalan. Nah teman-teman, memang alasan mereka adalah untuk membantu pemerintah supaya mengajar masyarakat tidak keluar, mandiri dan segala macam. Tapi mari coba kita bayangkan. Orang-orang waria itu adalah keluarga kita. Orang-orang waria itu adalah misalnya adik kita atau kakak kita. Kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran teman-teman? Ketika mereka ditipu, kemudian mereka juga secara sosial direndahkan. Kemudian setelah hal ini heboh, para waria akhirnya datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa ada tindakan yang sangat tidak elok.
Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk kemudian cepat menanggapi dan kemudian mereka mencari Ferdian Paleka dan teman-temannya ini. Nah teman-teman, yang menarik dari perkembangan sosial hari ini adalah banyak orang yang bisa mengakses akun-akun YouTube, banyak orang yang suka membuat akun YouTube dan kemudian dengan berbagai konten yang coba mereka kembangkan. Nah, yang menarik dari perkembangan akhir-akhir ini adalah semua orang mudah mengakses, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Kalau hanya mengakses semata, melihat, tidak masalah. Yang menjadi masalah, kekuatan virtual itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Bisa mempengaruhi tindakan kita. Saya kasih contoh sederhana. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang silam, Smackdown atau pertandingan gulat Smackdown cepat heboh. Kemudian pemerintah melarang penayangan Smackdown. Teman-teman tahu apa alasannya? Karena banyak orang yang kemudian cedera, banyak anak-anak yang mati, hanya karena mempraktekkan pergulatan Smackdown. Artinya begini, apa yang kemudian disampaikan dalam media sosial, baik YouTube atau media sosial yang lain, itu diakses. Namun setelah diakses, itu ditiru. Bayangkan, itu ditiru oleh banyak orang. Sekarang mari kita membayangkan apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka dan teman-teman kemudian ditiru. Bukankah hal itu menunjukkan betapa merosotnya kehidupan manusia akhir-akhir ini? Nah teman-teman, Ferdian Paleka ini berada di usia kisaran remaja ke pemuda. Kalau di gereja kita mungkin dia dimasukkan dalam pemuda. Nah teman-teman, apa yang perlu kita pelajari? Seorang pemuda yang punya sikap yang seperti ini. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 4. Ayat 32 sampai dengan ayat 35, Paulus menjelaskan, maksud saya Lukas menjelaskan dengan sangat baik sekali. Tabib Lukas yang menulis Kisah Para Rasul, dia menjelaskan bagaimana sih orang Kristen mula-mula itu hidup. Mereka hidup seperti apa. Nah dijelaskan bahwa seperti ini, saya bacakan buat teman-teman bisa sambil memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Bisa saya baca di ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya, orang percaya ini adalah orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Ayat 34 berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu kemudian dibagi-bagikan. Cara hidup orang Kristen mula-mula, mereka saling memperhatikan. Ketika ada yang kekurangan, mereka bagikan. Ketika tidak punya makanan, mereka memberikan. Ada yang berkekurangan, mereka menaruh perhatian. Tapi bukan hanya sekedar simpati biasa juga. Betul-betul mereka turun tangan untuk memberikan bantuan. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, saat ini kita diperhadapkan dengan kondisi pandemi yang begitu kejam. Banyak orang yang meninggal dunia. Tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia miskin, tidak peduli dia pintar, tidak peduli dia dewasa, mampu berpikir jernih, tidak peduli dia punya jabatan yang tinggi, tidak peduli dia punya banyak harta uang, tidak peduli. Bahkan seperti yang sudah saya katakan dalam penyampaian firman di minggu yang lalu, bahwa bahkan perawat dan dokter pun meninggal. Mari kita membayangkan ketika posisi lockdown diterapkan atau PSBB, di mana ada pembatasan berskala besar, aktivitas itu kemudian dikurangi. Artinya banyak mereka yang orang miskin sulit bekerja. Mereka kuli bangunan, mereka yang penjual di emperan-emperan, mereka sulit cari makan. Karena kenapa? Orang keluar sedikit. Pergerakan ekonomis menurun sekali. Nah teman-teman, di saat ini banyak sekali orang yang untuk makan saja sulit. Beberapa waktu yang lalu saya menonton video di salah satu media sosial. Di video itu disiarkan bahwa ada satu rumah di mana ada mamanya, ada 2 atau 3 anaknya. Masih kecil, kira-kira usianya ada yang 2 tahun, ada yang 6 tahun, dan ada yang sekitar 11-12 tahun.
menggantung diri di rumah, mereka mati. Jadi di rumah itu mamanya mati, saling tergantung, anaknya yang kecil juga digantung mati, yang remaja itu digantung mati. Jadi semua mereka mati. Alasannya apa? Mereka tidak mampu lagi mencari makanan. Karena kondisi corona yang kemudian menghambat pergerakan, menghambat usaha dan segala macam. Saya pikir teman-teman cukup mengerti karena kita cukup mampu untuk mengakses berbagai informasi lewat media sosial. Sebagai pemuda Kristen, pertanyaan saya nih, sebagai pemuda Kristen, dengan kondisi yang ada, apa yang teman-teman lakukan? Apa yang kita lakukan? Terkadang pertanyaan ini mungkin terbesit dalam pikiran kita, namun kita tidak betul-betul mencoba memahami atau tidak betul-betul mencoba meresapi bahwa memang pertanyaan ini pertanyaan yang wajar kita tanyakan dan harus teman-teman. Di dalam kekristenan mula-mula mereka membagikan makanan, membagikan apa yang orang lain kurang. Beberapa waktu lalu saya pergi ke rumah Pak Pen Erwin. Kita ngobrol dengan beliau, kebetulan beliau suka jalan-jalan juga memberikan bantuan. Satu ketika beliau melihat ada seorang bapak tukang becak. Dia membawa 2 anaknya. 2 anaknya bawa dalam perjalanan. Kemudian Pak Pen Erwin nanya, "Bapak kenapa bawa 2 anak ini kemana-mana?" Dia bilang, "Saya mencoba cari pekerjaan sampingan. Soalnya sekarang untuk pulang pun tidak bawa uang. Jadi kalau dia sedang cari pekerjaan sampingan, entah tukang parkir mendadak, anak-anaknya diminta untuk jaga becak. Supaya tidak ada yang nyolong. Becak dijaga di tukang parkir. Kalau ada pemasukan, dia beli makanan, dia kasih ke anak-anaknya, tapi dia tidak makan karena tidak cukup." Peristiwa ini di Ambon, teman-teman. Jadi sekali lagi, kondisi hari ini betul-betul menyulitkan bagi banyak orang. Nah, pertanyaan saya nih, teman-teman sudah melakukan apa? Saya sudah melakukan apa? Alkitab memberikan teladan, memberikan contoh atau panutan. Di dalam kondisi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Paulus mengatakan, meskipun engkau muda, jadilah teladan. Nah, teman-teman, saya mengajak di kondisi yang seperti ini. Mari kita bergerak. Mari kita membantu. Kalau kita punya kelebihan, kita bantu yang lain. Kalau kita punya kelebihan makanan, kita berikan kepada yang lain. Kalau teman-teman punya kelebihan beras, bagikan bagi yang lain. Ada banyak orang yang untuk makan pun mereka sulit. Sementara kita di rumah, mungkin kita banyak makanan sisa. Mungkin makanan kita berkelimpahan. Sebagai anak muda Kristen, seharusnya kita ini menjadi inisiator. Orang-orang yang idealisnya tinggi, yang punya idealisme tinggi bahwa orang Kristen harus membagi kasih. Ayo maju, ayo bergerak. Kalau tidak hari ini memulai kapan? Virus corona betul-betul menyiksa banyak sekali orang. Banyak sekali orang. Jangan cuma baca berita, teman-teman. Dengan teman-teman baca berita, mendapat pengetahuan, itu baik. Tapi itu tidak cukup. Turun tangan untuk membantu yang lain. Ketika kita turun tangan membantu yang lain, di saat itulah kita menjadi teladan. Teman-teman tahu apa arti Kristen? Kekristenan itu adalah relasi. Relasi dengan Allah. Dan relasi dengan sesama. Ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum mana yang paling terutama?" Yesus jawab seperti apa? "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai teman-teman pemuda, sebagai orang Kristen, pertanyaan saya, apa yang sudah teman-teman lakukan? Apa yang sudah dilakukan Komisi Pemuda? Apa yang sudah dilakukan gereja kita? Kita berpangku tangan melihat banyak orang yang mati kelaparan? Kita berpangku tangan melihat orang yang sulit cari makan? No, kita tidak berpangku tangan. Mari kita turun tangan. Kita melakukan firman Tuhan di mana membagi-bagikan Allah. Kalau kita berkelebihan, kita berikan kepada yang lain.
Jangan duduk pangku tangan, kita kita di rumah masih cukup, kita masih punya makanan, kita berkelimpahan. Jangan seperti itu guys. Ingat yang lain masih banyak membutuhkan. Mereka makan saja sulit. Bayangkan mereka bagaimana untuk mempertahankan kehidupan mereka sehari-hari. Sementara mereka tidak punya apa-apa. Sekali lagi karena itu saya mengajak teman-teman semua. Teman-teman dimanapun teman-teman berada. Mari kita melakukan hal ini. Dimulai dari kita. Tanya di Komisi Pemuda siapa yang membutuhkan bantuan. Setelah itu, atau apakah di jemaat kita ada yang membutuhkan bantuan. Kemudian lebih luas lagi cakupannya. Apakah ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam kitab Matius, waktu Yesus sedang menjelaskan akhir zaman. Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Ketika dia datang sebagai raja, dia akan bilang, dia akan memisahkan antara kambing dan domba. Domba adalah orang benar, kambing adalah mereka yang berdosa. Tuhan bilang begini, bagaimana cara membedakan kambing dan domba? Dia bilang, waktu saya di penjara, mereka menengok. Waktu saya tidak punya baju, mereka kasih baju. Waktu saya kelaparan, mereka memberikan saya makanan. Sementara bagaimana dengan kambing-kambing? Oh, mereka tidak peduli. Waktu di penjara tidak dikunjungi. Waktu lapar tidak diberi makan. Waktu kedinginan tidak diberi baju. Perhatikan. Penekanan sederhana dari analogi ini adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Teman-teman boleh percaya Yesus, boleh beribadah kepada Yesus, tapi kekristenan tidak sampai di situ. Kekristenan harus dipraktekkan, harus dihidupi. Orang lain harus merasakan dampak. Guys, kita ini masih muda. Kalau sejak muda kita tidak punya semangat betul-betul untuk menjadi teladan, kapan? Mama saya pernah berkata demikian. Kecil terbawa-bawa, kecil termanja-manja, besar terbawa-bawa. Ketika dari sedak kita masih kecil, kita tidak dilatih, akan sangat sulit ketika kita sudah dewasa nanti untuk berubah. Karena itu mari saya mengajak seperti tema yang sudah saya sampaikan tadi, teladan hidup anak Tuhan, menjadi teladan. Ketika teman-teman bergerak memberikan bantuan, memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan, teman-teman sedang menjadi teladan bagi banyak orang yang melihat bahwa teman-teman tidak diam dengan adanya kondisi pandemi yang ada. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman, Tuhan memberikan hati yang mau mengasihi sesama, hati yang mau mempedulikan sesama bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu mengingatkan dan menguatkan kami. Kami harus mengasihi sesama. Di tengah kondisi pandemi yang ada, biarkan kami Tuhan diberikan hati yang betul-betul mau memberikan kehidupan kami kepada Engkau, hati yang betul-betul peka dengan lingkungan, hati yang betul-betul memperhatikan keadaan sekitar. Kondisi pandemi ini membuat banyak orang kelaparan, membuat banyak orang susah hidup. Biar Tuhan memberikan kami hati yang peka untuk berbagi berkat, sehingga kami boleh menjadi teladan. Terlebih utama, kami menjadi orang Kristen meskipun muda, memberikan teladan yang jelas dan nyata. Makasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Saya berdoa, teman-teman boleh menjadi teladan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Evangelis Marlon yang sudah memberikan firman Tuhan kepada kami. Untuk itu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu, kita akan berdoa, syafaat dan doa berkat yang akan dibawakan oleh Pak Riso. Dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu sempurna. Sehingga kami ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah yang kami lakukan di rumah masing-masing lewat ibadah online. Tetapi kami percaya ketika kami memuji Tuhan, nama Tuhan tetap diagungkan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan lewat ibadah yang kami lakukan, kami boleh mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kami. Sehingga pengenalan kami akan Tuhan boleh semakin bertambah, dan itu boleh membuat kami anak-anak muda semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, dalam kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami beri dan pakailah untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan secara khusus di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Dan kami berdoa menyerahkan setiap kami yang sudah memberi maupun mungkin yang belum sempat memberi. Berkati kami Tuhan di dalam segala kesehatan kami, berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, studi kami, bahkan masa depan kami. Kami percaya masa depan yang indah ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya masa depan yang indah di dalam tangan Tuhan pasti akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami anak-anak muda untuk tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Ajar kami di dalam kehidupan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Karena sesuai dengan janji firman Tuhan, setiap orang yang berserah kepada Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang berharap kepada Tuhan dengan segenap hati, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Berkatilah kami di dalam kehidupan kami, di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala aktivitas kami. Dan kami percaya dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, maka kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik. Dan nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ke depan dengan satu pengakuan bahwa Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa di ibadah kita Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.